Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai sosiologi Islam Ibnu Khaldun. Di dalam kesempatan ini, saya akan menjelaskan setidaknya 5 poin materi mengenai sosiologi Islam Ibnu Khaldun. Yang pertama adalah mengenai konsep Ibnu Khaldun mengenai ilmu masyarakat manusia. Yang kedua adalah konsep masyarakat Badui dan Hadar. Yang ketiga adalah asobia atau solidaritas sosial masyarakat, atau bisa diartikan juga sebagai perasaan kelompok atau loyalitas sebuah kelompok. Yang keempat adalah konsep perkembangan akal budi masyarakat. Dan yang terakhir adalah metode analisis sosial terpadu Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun itu dikenal sebagai ulama multidisipliner, yaitu sebagai seorang sejarawan, sebagai sosiolog, sebagai ahli politik, ahli ekonomi, ahli hukum, dan tentunya ahli agama. Di timur, Ibnu Khaldun dijuluki sebagai al-alama atau maha guru, dan di barat beliau bergelar sebagai The Polymath atau penghimpun berbagai ilmu pengetahuan. Jadi beliau adalah salah satu ilmuwan muslim yang diakui di seluruh dunia, dan oleh ilmuwan-ilmuwan barat juga karyanya sangat diakui. Beliau lahir di Tunisia pada 1 Ramadan 732 Hijriah atau 1332 Masehi. Dari lahir hingga berumur 20 tahun, beliau mengenyam pendidikan atau fokus untuk belajar tajwid, qiraah, dan menghafal Al-Quran. Beliau juga mempelajari fikih mazhab Maliki, hadis Rasul, dan puisi. Beliau belajar hadis itu dari Abdullah Muhammad bin Jabir bin Sultan Al-Qaisi Al-Wadiyasi. Beliau merupakan guru atau otoritas hadis terbesar pada saat itu di Tunisia. Beliau juga menganugerahkan ijazah atau lisensi kepada Ibnu Khaldun untuk mengajar bahasa dan hukum. Beliau juga menerima ijazah dari guru-guru lain. Jadi Ibnu Khaldun itu tidak hanya punya satu guru, tapi gurunya banyak sekali, ya. Jadi hampir semua sarjana-sarjana terkemuka, ya, atau guru-guru yang terbaik di Tunisia itu didatangi oleh Ibnu Khaldun untuk belajar, ya. Ibnu Khaldun, ya, itu mendapatkan pengetahuan, ya, dari para sarjana dan guru-guru yang mengungsi ke Tunisia setelah pendudukan wilayah Irfiqiya oleh Sultan Mariniun, ya, Abu al-Hasan pada 748 Masehi atau 1347 Hijriah. Tapi ada figur yang paling berpengaruh terhadap perkembangan intelektual Ibnu Khaldun. Beliau adalah guru utama yang namanya adalah Muhammad bin Ibrahim Al-Abili. Beliau merupakan guru besar ilmu-ilmu rasional, ya. Al-Abili membuat Ibnu Khaldun menyadari bahwa praktik-praktik pengajaran tertentu justru bisa merugikan proses transmisi pengetahuan. Jadi penyebarluasan buku-buku bacaan itu bisa berdampak negatif bagi penyajian ilmu pengetahuan menurut Ibnu Khaldun. Jadi ketersediaan buku tidak memadai untuk pemerolehan ilmu. Jadi orang, ya, kalau mau mempelajari ilmu itu tidak hanya dari membaca buku saja, tapi tetap memerlukan perjalanan atau menemui para pakar atau ahlinya di bidang itu dan belajar di bawah petunjuk mereka atau petunjuk seorang guru, ya, yang ahli di bidang tertentu itu.
Itu menurut pandangan Ibnu Khaldun ya. Nah, alasannya apa? Kenapa Ibnu Khaldun mengatakan seperti itu? Alasannya itu ketersediaan buku ringkasan tidak bisa menyingkap hal-hal untuk dipelajari secara mendalam. Ya, oleh karena itu sangat penting untuk mencari ilmu dari sumber-sumber aslinya secara langsung atau langsung menemui guru-gurunya. Ya. Nah, hal ini yang mendasari pembangunan dan gagasan pendidikan menurut Ibnu Khaldun yang ditulis dalam karya besarnya yang berjudul Kitab Muqaddimah. Selain mengenai konsep-konsep pendidikan Ibnu Khaldun, perjalanan kehidupan beliau juga tidak hanya sampai situ saja, tapi beliau setelah dewasa ya beliau mulai memasuki dunia ketatanegaraan. Dengan apa? Dengan menjadi sekretaris pribadi Sultan Abu Ishaq pada tahun 751 Hijriah ya atau 1350 Masehi. Nah, dan pada tahun 755 Hijriah atau 1354 Masehi, Ibnu Khaldun diangkat oleh Sultan Abu Enan sebagai sekretaris dan pengurus rumah tangga istana. Ya kalau sekarang ya Mensesnek lah ya. Tapi setelah kerajaan Sultan Abu Enan runtuh, beliau akhirnya hijrah dan tinggal di Afrika Utara atau sekarang namanya Maroko ya. Dan hijrah juga ke Andalusia Spanyol sebagai penasehat raja. Kurang lebih selama 15 tahun ya. Nah, salah satu perjalanan hidup beliau yang paling menarik adalah ketika Ibnu Khaldun bertemu dengan Timur Leng. Ya. Menurut Alatas ya di dalam bukunya Alatas yang ditulis tahun 2017, saat Timur Leng berhasil merebut Suriah dan Aleppo, penduduk Mesir itu sangat ketakutan sehingga menghimpun kekuatan di bawah kepemimpinan Sultan Al-Tahir Al-Barqub ya, untuk mengusir bangsa Tartar. Nah, pada saat itu Ibnu Khaldun juga ikut berperang atas dasar permintaan sang sultan. Ya, jadi Ibnu Khaldun itu dengan Timur Leng ada di dalam dua kubu yang berperang itu. Ya, jadi karena Ibnu Khaldun sebenarnya adalah seorang ilmuwan, penasehat raja dan seorang pemikir, tapi karena dalam kondisi perang disuruh ikut berperang. Karena setelah peperangan antara Mesir dan Timur Leng itu selama lebih dari 1 bulan, tapi tidak ada pihak yang menang secara mutlak, Ibnu Khaldun akhirnya menemui Timur Leng di Damaskus pada bulan Maulud 803 Hijriah atau tepatnya pada 5 Oktober 1400 Masehi. Akhirnya mereka melakukan negosiasi dan berbincang cukup lama antara Timur Leng dengan Ibnu Khaldun. Diawali dengan pertanyaan Timur Leng mengenai pekerjaan Ibnu Khaldun ya, terus berbicara tentang sejarah Afrika Utara ya, dan akhirnya itu membuat Timur Leng terkesan ya, terkesan dengan pengetahuan Ibnu Khaldun ya, yang begitu mendalam dan begitu luas. Akhirnya Ibnu Khaldun diberikan tugas dari pertemuan itu. Ibnu Khaldun diberikan tugas oleh Timur Leng untuk menulis sejarah Afrika Utara. Dari situ Ibnu Khaldun menjelaskan tentang tentang pemikiran atau pandangannya tentang kebangkitan dan keruntuhan negara. Ia juga mendiskusikan penyerahan Damaskus. Karena setelah pertemuan bersejarah ini, akhirnya Damaskus menyerah. Tapi singkat cerita, setelah selesai menulis karya ya tentang sejarah Afrika Utara itu, ya Ibnu Khaldun akhirnya menyerahkannya kepada Timur Leng ya dalam bentuk 11 buku kecil ya. Selain itu Ibnu Khaldun juga menyerahkan hadiah kepada Timur Leng berupa Al-Quran yang indah, sajadah
ya, dan salinan kitab Burda ya. Kitab Burda itu kitab yang berisi tentang syair, tentang pujian atau sholawat kepada baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Syair-syair tersebut itu diciptakan oleh Imam Al-Bushiri dari Mesir. Di Indonesia, Burdah itu sering dilantunkan oleh Nahdliyin ya, oleh NU ya. Nah, selain itu juga dihadiahkan makanan-makanan khas Mesir. Itu cerita pertemuan antara Ibnu Khaldun dengan Timur Leste. Nah, setelah umur 45 tahun, beliau akhirnya memutuskan untuk menyendiri dan berhenti dari berkecimpung di dunia politik. Yang menarik di sini, setelah beliau menyendiri ya, dan berhenti dari kehidupan berpolitik, secara menakjubkan ya, Ibnu Khaldun berhasil menyelesaikan karya pertamanya, yaitu kitab Muqaddimah pada pertengahan 779 Hijriah atau 1377 Masehi dalam waktu 5 bulan. Padahal bukunya itu atau kitabnya itu halamannya ya, itu yang jilid 1 saja 1500 lebih. Setelah menyelesaikan karyanya itu ya, beliau hijrah ke Mesir ya, dengan tujuan berhaji atau menjalankan ibadah haji pada tahun 784 ya. Jadi di Mesir beliau cukup lama sampai tahun 808 Hijriah. Selain itu, alasan hijrahnya Ibnu Khaldun ke Mesir juga sebagai selain karena mau haji, juga karena di Mesir itu peradaban ilmu pengetahuan sangat didukung oleh sang sultan. Jadi Ibnu Khaldun akhirnya hijrah ke Mesir. Tapi sebelum hijrah ke Mesir, beliau itu sudah selesai merampungkan karya pertamanya. Jadi sudah selesai merampungkan karya Muqaddimah dalam 5 bulan itu. Oleh karena itu, saat hijrah ke Mesir, beliau itu sudah sangat dikenal oleh mahasiswa, dosen, dan oleh sang sultan karena kemasyhuran dari karya beliau itu. Nah, di Mesir akhirnya Ibnu Khaldun dijadikan hakim dan dosen oleh sang sultan. Nah, posisi intelektual Ibnu Khaldun dalam mengembangkan ilmu pengetahuan itu merujuk pada wahyu yang menjadi sumber-sumber utama untuk memperoleh pengetahuan atau dari Al-Quran dan hadis ya. Nah, Ibnu Khaldun itu memadukan antara pendekatan ilmu pengetahuan dengan agama atau antara wahyu dan ilham sebagai sumber dari sebuah ilmu pengetahuan. Nah, tradisi ini itu bisa disebut sebagai upaya beliau dalam menjelaskan epistemologi Islam. Beliau ini ya menjadi salah satu ilmuwan yang pertama kali ya membangun jenis ilmu pengetahuan yang sepenuhnya baru, yaitu yang disebut sebagai ilmu masyarakat manusia atau ilmu al-ijtima al-insani atau ilmu organisasi sosial manusia atau ilmu al-umron al-basyari. Nah, disinilah letak penemuan pertama Ibnu Khaldun mengenai yang sekarang kita sebut sebagai sosiologi. Ya, memang Ibnu Khaldun bukan orang yang pertama kali menamai sebagai sosiologi. Tapi kalau ilmu mengenai masyarakat ya, dan organisasi sosial itu sudah difikirkan Ibnu Khaldun 500 tahun sebelum Comte lahir. Nah, ini yang menarik yang harus dicatat oleh Bapak Ibu semuanya. Nah, ilmu masyarakat manusia atau ilmu al-ijtima al-insani atau ilmu organisasi sosial manusia, ilmu al-umron al-basyari, menurut Ibnu Khaldun ini merupakan ilmu yang mempelajari bahwa masyarakat itu niscaya atau berarti juga mengatakan manusia secara kodrati bersifat polis dan bahwa mereka tidak dapat dipisahkan dengan
organisasi sosial atau lingkungan masyarakat yang dalam istilah filosofis disebut sebagai polis atau Madinah pada saat itu. Dari sinilah makna organisasi sosial atau umron ya, ini diartikan atau dipahami oleh Ibnu Khaldun bahwa manusia itu tidak akan mampu memenuhi kebutuhan sendiri secara individual ya. Mereka harus bekerjasama agar kebutuhannya bisa terpenuhi, dan manusia juga harus bersatu demi apa? Demi mempertahankan diri. Jadi menurut Ibnu Khaldun, manusia itu terpengaruh secara fisik, secara psikologis dan sosial oleh lingkungan fisiknya, dan manusia juga terhubung dengan dunia spiritual yang berada di luar perspektif indera matanya. Nah, disinilah salah satu letak dasar ilmu sosial atau ilmu sosiologi yang diletakkan oleh Ibnu Khaldun. Karya besarnya Ibnu Khaldun itu kan ada di dalam kitab Al-Ibral dan At-Ta'rif ya, atau biografi Ibnu Khaldun yang ditulis oleh Ibnu Khaldun sendiri. Nah, kitab Al-Ibrar ini itu terdiri dari 7 jilid atau 7 bab. Jilid pertamanya adalah itu tadi Muqaddimah ya. Kitab Muqaddimah itu baru jilid pertama. Nah, di sana dijelaskan mengenai asobiyah yang di dalamnya dijelaskan secara detail mengenai masyarakat Badui dan masyarakat Hadam atau Baduin dan sedentary society. Nah, Ibnu Khaldun itu memberi nama kajian mengenai kesukuan juga ya, yang disebut sebagai ilmu al-umron. Nah, itu jilid satunya. Nah, pada jilid kedua sampai kelima itu Ibnu Khaldun menceritakan mengenai sejarah bangsa Arab. Sedangkan pada jilid ke-6 sampai ke-7 itu mengenai sejarah bangsa Barbar dan suku-suku lainnya. Jadi tadi saya sudah jelaskan mengenai poin pertama dan mengenai sedikit biografi Ibnu Khaldun. Sekarang saya akan menjelaskan tentang poin kedua, konsep sosiologi Islam menurut Ibnu Khaldun, yaitu tentang masyarakat Badui dan Hadam. Masyarakat Badui itu dijelaskan oleh Ibnu Khaldun sebagai masyarakat yang nomaden ya. Sama seperti halnya masyarakat yang menetap dan membentuk sebuah kelompok secara alami. Nah, ragam mata pencahariannya itu mempengaruhi keadaan masyarakat. Mereka bekerja dengan bercocok tanam ya, atau berternak dan tinggal di sebuah daerah gurun. Nah, organisasi sosial mereka itu sekedar untuk memenuhi kebutuhan hidup secara subsisten ya. Nah, jika ada peningkatan kemakmuran ya, mereka mulai hidup di atas level subsisten itu tadi ya, bisa membangun sebuah kota, mengembangkan seni kuliner, seni murni, seni arsitektur, serta menikmati kemewahan dan kenyamanan yang besar. Nah, Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa orang yang nomaden itu lebih baik atau lebih bermoral daripada orang yang hidup menetap atau yang disebut sebagai hadar. Alasannya kenapa ya? Perbedaannya apa antara masyarakat Badui dan hadar? Kalau Badui kan tadi nomaden, kalau hadar kan menetap. Karena kalau orang yang sudah menetap atau tinggal di kota ya, itu mereka suka terhadap kemewahan dan duniawi ya. Kalau masyarakat yang Badui itu jiwanya itu masih alami ya, dan lebih mudah meresapkan atau menerapkan kebaikan ya, dan mereka benar-benar nilai normanya itu benar-benar berjalan dengan baik ya, mana yang baik yang mana yang buruk. Menurut Ibnu Khaldun, jiwa orang yang menetap mengenal kejahatan lebih awal karena mereka lebih terbuka terhadap kemewahan dan gemerlap duniawi ya. Kalau orang nomaden itu lebih pemberani dan gaya hidupnya itu, kalau orang nomaden sederhana ya. Kalau
Orang yang hidup menetap cenderung malas dan santai ya. Mereka akhirnya bergantung pada otoritas penguasa untuk perlindungan ya, mendapatkan jaminan ya, mendapatkan bantuan dan seterusnya. Nah, ini yang menarik ya. Jadi di dalam rangkuman ya oleh Dawiyadi ya, di dalam bukunya Pak Pribadi ya, Dawiyadi ini adalah sosiolog barat ya, itu merangkum tipologi, tapi tipologi ini menjadi peletak dasar juga ya. Karena jenis tipologi dualistik ini akhirnya diteruskan oleh para sosiolog-sosiolog kekinian ya. Jadi kalau jenis tipologi dualistiknya Ibnu Khaldun kan tadi ada masyarakat Badui dan Hadar. Mungkin kalau bahasa sekarangnya adalah antara masyarakat desa dan kota gitu. Ya, tapi masyarakat Badui itu masyarakat yang masih berpindah-pindah tempat ya. Kalau masyarakat Hadar itu yang sudah menetap di kota. Nah, kalau Ferdinand Tonis ya salah satu sosiolog barat itu menggunakan istilah Gemeinschaft dan Gesellschaft Society. Nah, kalau Durkheim menggunakan istilah masyarakat mekanik dan organik. Ya. Kalau Colli ya itu menggunakan istilah masyarakat primer dan secondary group society. Kalau Redfield itu pakainya folk dan urban society. Kalau Howard Baker itu pakainya secret dan secular society. Kalau Lerner pakainya tradisional dan modern society. Kalau Pearson pakainya pattern variable atau particularism dan universalism oriented society. Jadi ternyata pemikiran Ibnu Khaldun mengenai Badui dan Hadar ini menjadi peletak dasar tipologi pemikiran perbedaan antara masyarakat desa dan kota yang sekarang mempengaruhi pemikiran-pemikiran sosiolog terkini dan sosiolog barat ya. Nah, itu yang kedua. Yang menarik lagi pemikiran sosiologinya Ibnu Khaldun adalah poin yang ketiga ya. Jadi selain konsep Badui dan Hadar, Ibnu Khaldun juga membahas mengenai konsep asobiyah atau solidaritas sosial masyarakat ya. Menurut Ibnu Khaldun ya, asobiyah itu sebuah perasaan tentang kesamaan dan kesetiaan kepada sebuah kelompok ya, yang terutama dibangun berdasarkan ikatan darah. Nah, Ibnu Khaldun itu membagi 3 jenis hubungan yang ada di dalam asobiyah. Yang pertama adalah hubungan darah karena hubungan darah ya, atau disebut sebagai silat ar-rahim. Kalau yang kedua hubungannya karena patron klien ya, atau wala. Dan yang ketiga itu karena aliansi atau hiv ya. Nah, asobiyah ini itu ditentukan oleh unsur-unsur ya. Tadi kan ada 3 unsur ya, tapi menurut Ibnu Khaldun itu asobiyah itu bisa terbentuk oleh unsur mana yang lebih dominan dari setiap unsur ya. Nah, yang paling kuat adalah ketika asobiyah terbentuk karena unsur ikatan darah. Karena ikatan darah merupakan asobiyah yang paling kuat dan terpercaya serta menciptakan solidaritas yang lebih kuat. Tapi ketika unsur kekeluargaan melemah, maka hubungan patron klien dan afiliasi aliansi atau unsur kedua dan ketiga itu bisa menjadi unsur dominan dalam hubungan kelompok. Ya, dan mengangkat bentuk asobiyah yang lebih lemah. Jadi yang paling kuat tadi hubungan darah, yang kedua patron klien, yang ketiga baru aliansi. Tapi itu nanti asobiyahnya akan semakin lemah. Ya. Ibnu Khaldun memberikan saran dalam kepemimpinan itu sebaiknya dari keturunan yang sama dan memiliki perasaan kelompok yang unggul atau besar, sehingga setiap anggota kelompok bersedia untuk mengikuti dan mematuhinya. Ya, itu pemikiran Ibnu Khaldun tentang asobiyah ya, atau kalau sekarang ya kita pahami sebagai solidaritas sosial.
Selain itu, Ibnu Khaldun juga merumuskan teori kebangkitan dan kemerosotan negara. Teori ini ya ada beberapa tahapan. Ya. Tahap pertama ya yaitu tahap pendirian negara, di mana tahap untuk mencapai tujuan dan penaklukan serta merebut kekuasaan. Jadi negara tidak akan tegak kecuali dengan adanya asobia ya, di tahap pertama ini. Kalau nggak ada asobia tidak akan bisa mencapai tujuan, menaklukkan apalagi merebut kekuasaan. Nah, tahap kedua itu ada tahap memusatkan kekuasaan. Nah, pada tahap ini ya yaitu pada tahap memonopoli kekuasaan. Jadi kepemimpinan itu akan memonopoli kekuasaan dan menjatuhkan anggota-anggota asobia dari roda pemerintahan ya. Jadi biar nanti yang berkuasa hanya salah satu dari trah saja itu. Nah, yang ketiga itu ada namanya tahap kekosongan. Nah, pada tahap ini yaitu tahap ketika sebuah kekuasaan atau sebuah kerajaan atau negara itu sedang menikmati buah kekuasaan. Seiring dengan watak seorang manusia ya yang tidak pernah puas ya, akhirnya sebuah negara atau sebuah kerajaan ini akan mengumpulkan kekayaan, mengabadikan peninggalan-peninggalan dan meraih kemegahan. Ini pada tahap ketiga. Nah, pada tahap keempat yaitu nanti adalah tahap ketundukan dan kemalasan. Pada tahap ini negara akan dalam keadaan statis dan tidak akan ada perubahan apapun. Nah, menuju ke tahap kelima nanti adalah tahap foya-foya dan penghamburan kekayaan. Nah, pada tahap ini negara telah memasuki masa ketuaan dan telah diliputi penyakit kronis yang tidak dapat dihindari dan akan menuju ke keruntuhan. Ya. Nah, apa yang disajikan oleh Ibnu Khaldun di dalam kitab Muqaddimah itu sejatinya merupakan sebuah ilmu tersendiri dengan pokok bahasan tersendiri atau punya maudu tersendiri. Yaitu tadi yang sudah saya jelaskan. Yang pertama adalah organisasi sosial manusia atau ilmu al-umron al-basyari dan ilmu masyarakat manusia atau ilmu al-ijtima al-insani. Jadi ilmu ini itu memiliki masalah tersendiri atau masail tersendiri, yaitu penjelasan tentang kondisi dasar masyarakat yang pada zamannya ya itu belum ada. Jadi saya sebut sebagai merupakan sebuah ilmu tersendiri yang sekarang kita sebut sebagai ilmu sosiologi. Nah, Ibnu Khaldun itu sangat sadar bahwa ia sedang menemukan sebuah ilmu baru. Beliau menganggap diskusi tentang tujuan ini menjadi sesuatu yang baru, luar biasa dan bermanfaat. Jadi beliau itu selalu menyampaikan ini di setiap perkuliahan atau diskusi pengetahuan yang dia sampaikan di Mesir. Nah, beliau juga mengklaim bahwa ilmu ini itu belum ada di kalangan ilmu yang telah mendahulunya, ya, entah orang Yunani, Persia, Suria, Kaldea atau Arab. Ilmu ini dijelaskan oleh Ibnu Khaldun itu tidak termasuk ke dalam ilmu retorika yang telah didiskusikan oleh Aristoteles dalam Organon, ya. Organon kan membicarakan daya persuasif dari bahasa ya. Nah, ilmu ini juga tidak masuk kategori ya ke dalam ilmu politik karena politik itu berurusan dengan administrasi berikut basis etika dan filosofisnya. Ibnu Khaldun sudah menjelaskan seperti itu, tapi dulu belum menamainya sebagai ilmu sosiologi, tapi sebagai ilmu al-umron al-basyari. Ya. Nah, suatu hal yang menarik dari hasil saya mendalami atau membaca karya Ibnu Khaldun itu tentang konsep evolusi pemikiran dan perkembangan manusia. Ini poin keempat yang akan saya bahas. Padahal beliau itu kan hidup 500 tahun sebelum Comte ya, atau yang kita
sebut sebagai bapak sosiologi ya. Tapi konsep yang diciptakan oleh Ibnu Khaldun mengenai perkembangan evolusi pemikiran dan perkembangan manusia itu sudah jauh melampaui zamannya ya. Konsep tersebut menurut saya mirip dengan 3 tahap perkembangan evolusi pemikiran yang digagas oleh Comte ya. Kalau Comte kan tahapannya teologi, metafisika, dan positivistik ya. Tapi kalau Ibnu Khaldun ya, konsep dan perkembangan manusia itu tahapannya adalah yang pertama akal tamyizi atau akal pembeda. Ini merupakan akal budi manusia yang bersifat religius ya, kepercayaan dan keimanan. Ya, ini persis seperti yang dibicarakan oleh Comte itu dengan bahasa teologi. Nah, kedua adalah akal tajribi atau akal mencoba. Itu adalah percobaan, pengalaman, dan pengulangan. Atau bisa diartikan sebagai keberagaman pengetahuan yang bersifat subjektif. Ya. Kalau menurut Comte, tahapannya metafisika. Ya. Nah, yang ketiga ada yang namanya akal nazari atau rasional. Ya, adalah tahap ketika manusia memahami objek atau masyarakat memahami objek dengan baik dan memiliki persepsi spesifik mengenai yang ada atau objek dunia baik yang empiris atau yang metafisis tapi secara rasional. Ya, ini kan sama dengan konsep Comte mengenai positivistik. Ya. Nah, di sini yang sangat menarik menurut saya ternyata karya monumental dari Comte itu juga sudah difikirkan oleh Ibnu Khaldun dan diletakkan dasarnya oleh Ibnu Khaldun 500 tahun bahkan sebelum Comte lahir. Kita bisa memahami ya perkembangan ilmu pengetahuan atau perkembangan manusia, pemikiran manusia menurut Ibnu Khaldun dari 3 tingkat itu. Nah, di tingkat pertama ya atau akal al-tamyizi itu merupakan kemampuan untuk memahami, menata hal-hal di dunia eksternal yang tampak acak dan tak beraturan melalui kecerdasan pembeda atau akal tamyizi itu. Sehingga manusia itu mampu membedakan apa yang mendatangkan manfaat dan mana yang mendatangkan mudarat. Nah, setelah itu manusia akan beralih ke tingkat yang kedua, yaitu kemampuan membentuk gagasan dan mengembangkan perilaku yang diperlukan dalam berinteraksi dengan sesama manusia. Ya, tingkat berpikir ini melibatkan apersepsi atau pembenaran ya, yang berkembang melalui pengalaman. Ini disebut sebagai kecerdasan eksperimental atau tadi yang disebut sebagai akal al-tajribi. Nah, tingkat yang paling tinggi, tingkat ketiga, ini baru adalah kemampuan berpikir yang memasok pengetahuan atau opini ya tentang hal-hal di luar persepsi indera. Itu melibatkan persepsi dan apersepsi. Ini disebut sebagai kecerdasan spekulatif atau akal al-nazari atau rasional. Jadi, ya, perbedaan antara Khaldun dan Comte itu menurut saya hanya terletak pada tahap berpikir positivistik. Kalau Comte menghilangkan sebab metafisisnya, Ibnu Khaldun pada tahap terakhir justru menempatkan sebab metafisis dalam tahap nazari, ya. Karena sebab metafisis memang sulit dianalisis secara rasional, ya. Tapi bukan berarti tidak bisa, ya. Khaldun berpendapat bahwa segala sesuatu yang tidak bisa dicapai oleh pengetahuan dalam menjelaskannya atau yang tidak bisa dicapai oleh kita sebagai manusia itu ada campur tangan Allah yang maha tahu dan maha kuasa. Oleh karena itu Ibnu Khaldun menggunakan analisis sosial terpadu dalam menganalisis data dan fakta sosial dikaitkan dengan agama yaitu Al-Quran dan Hadis. Jadi di tahap ketiga ini, tahap rasional itu Ibnu Khaldun tetap menempatkan metafisis sebagai tahap berpikir seseorang. Jadi ketika manusia tidak bisa
mencapainya ya manusia harus berusaha mempelajari Al-Quran dan hadis sebagai jawaban-jawaban dari permasalahan atau data fakta sosial yang dia temukan. Nah, selain mengenai konsep evolusi pemikiran yang sangat menarik menurut saya, Ibnu Khaldun juga menemukan sebuah konsep integrasi ilmu ya, yang menjadi hal yang juga menarik bagi para ilmuwan ya yang meneliti pemikiran Ibnu Khaldun, yaitu konsep yang namanya ilmu al-umron ya, yang dianggap menjadi cikal bakalnya dari ilmu sosial. Nah, berikut ini merupakan konsep integrasi ilmu oleh Ibnu Khaldun ya. Yang pertama adalah nakliyah dan kauniyah. Itu merupakan ilmu dari Al-Quran dan hadis. Yang kedua, akliyah atau kauniyah adalah ilmu yang dihasilkan dari aktivitas berpikir manusia, yaitu jenis ilmu alam dan eksak ya. Yang ketiga ya ada namanya umron atau nafsiyah ya, tadi yang digagas oleh Ibnu Khaldun sebagai ilmu mengenai civilization atau kehidupan sosial ya, jika diilustrasikan itu seperti gambar yang ada di sini. Selain itu juga Ibnu Khaldun pada zamannya ya sudah menemukan sebuah metodologi. Metodologinya dikenal sebagai metodologi analisis sosial terpadu, yaitu menggabungkan data dan fakta sosial dengan agama atau Al-Quran dan hadis. Ya, makanya kalau Bapak Ibu membaca karya Muqaddimah Ibnu Khaldun itu di sana banyak kutipan ayat Al-Quran dan hadis. Nah, dalam hal ini menggunakan pendekatan ilmu al-umron yaitu memahami manusia, maka senantiasa melihatnya atau senantiasa dikaitkan dengan masyarakat ya. Ini sangat mirip dengan konsep Berger dalam konstruksi sosial ya. Nah, menarik bagi saya ya di saat ini ya atau sosiolog terkini memperdebatkan mengenai paradigma sosiologi atau paradigma ilmu sosial yang akhirnya mengerucut pada paradigma terpadu ya, jauh melampaui zamannya Ibnu Khaldun telah menerapkan metode tersebut ya kan. Pada masa sosiologi klasik kan paradigmanya fakta sosial, definisi sosial, dan perilaku sosial. Nah, sekarang kan ada paradigma terpadu yang dicetuskan oleh Ritzer ya kan. Nah, kita kan sudah mengenal tiga gerbong besar filsafat barat, yaitu rasionalisme, empirisme, dan kritisisme ya. Di dalam sosiologi ada tiga paradigma tadi yang sudah saya sebutkan, yaitu fakta sosial, definisi sosial, dan perilaku sosial. Nah, di dalam perkembangannya sekarang kan beberapa tokoh teoritis sosiologi modern dan postmodern keluar dari tiga paradigma besar tersebut ya. Bourdieu contohnya ya menggabungkan paradigma fakta sosial dengan definisi sosial dalam teori strukturalisme konstruktif. Derrida dan Giddens tidak mendasar hanya pada satu paradigma. Dan yang terakhir karya Ritzer yang menawarkan paradigma baru dengan nama paradigma integratif atau terpadu, yaitu paradigma yang melihat permasalahan sosial secara menyeluruh dengan menggabungkan paradigma fakta sosial, definisi sosial, dan perilaku sosial. Nah, hal tersebut ya menjadikan saya semakin kagum dengan Ibnu Khaldun ya. Sebagai tokoh peletak dasar ilmu-ilmu sosial atau sosiologi yang pada zamannya ilmu pengetahuan itu masih sangat umum ya dan belum terspesifikasi ya. Dengan penjelasan saya dari awal sampai terakhir ini ya, menurut saya telah terbukti Ibnu Khaldun ya merupakan peletak dasar ilmu sosiologi ya, dan bisa disebut sebagai bapak sosiologi dunia. Ibnu Khaldun itu wafat di
Kairo, Mesir pada 25 Ramadan 808 Hijriah atau 19 Maret 1406 Masehi. Itu penjelasan saya mengenai sosiologi Ibnu Khaldun. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan dari awal sampai akhir. Sampai berjumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.